Kembali lagi di channel gua, dan hari ini gua lagi ada di Balat. Hari ini gue ceritanya mau COD. Ini buat apa ya? Buat sekedar cerita aja sih. Ya mungkin aja menginspirasi gitu ya buat kawan-kawan. Jadi sudah kurang lebih 10 bulan lah, hampir ya 10 bulan kurang lebih segitu gue udah berhenti ngerokok. Dan ada satu keinginan gue untuk memiliki barang gitu ya. Apa hubungannya sama gue ngerokok? Gini, dulunya itu gue ngerokok berat, dan sekarang gue alhamdulillah udah stop karena keinginan tersebut gitu. Gue tahu gue harus mengumpulkan uang gitu ya, dan karena gue tahu juga berhenti merokok itu hal yang bagus, hal yang baik juga. Ya udah, jadi buat motivasi gue berhenti ngerokok gitu, dan uangnya gue tabung. Nanti ceritanya gimana, gue juga masih nunggu orangnya di sini. Yang terpenting adalah di sini gue akhirnya bisa mewujudkan atau memenuhi keinginan gue gitu, kebutuhan gue sih. Habis ini gue bakalan explore Balat. Jadi yang belum tahu Balat itu semua jamaah umroh dan haji biasanya sih kalau mau pulang gitu ya di trip-trip terakhir di Mekah itu biasanya mampir ke Balat. Kalau Balat itu kalau gue bisa gambarkan seperti Tanah Abang kalau di Jakarta gitu. Jadi emang pusat perbelanjaan juga, pusat oleh-oleh juga, semua barang ada di sini. Jadi kayaknya menarik gitu untuk gue explore. Oke, kita masih tunggu orangnya. Oh ya, di sini gue sama temen gue yang kemarin di vlog kemarin juga dia ada ya, yaitu Saru. Dan satu lagi ada new member nih ceritanya sih. Itu Maulana, temen gua, satu perjuangan di sini. Tapi kayaknya sih yang bakal pulang duluan si Maulana itu. Ya. Jadi sekalian dia mau cari oleh-oleh juga untuk nanti waktu pulang itu dia mau bawa oleh-oleh. Oke, jadi tadi gua udah selesai transaksi, dan sekarang gua akan mencari makan. Yang jelas makanan Indonesia. Gimana sih makanan Indonesia di Saudi ini ya kan? Tadi gue sempet berdebat sedikit sama Sahru. Dia itu mau makan di mana tadi lu? Wong Solo ya? Iya. Warung Solo. Nah, tapi kemarin tuh gue baru ngeliat vlognya dari Mang Alman. Nah, Mang Alman kemarin ngevlog di toko Indonesia, maksudnya warung Indonesia baru. Nah, ini kayaknya harus dicoba gitu karena baksonya kelihatannya mantap-mantap. Oke, let's go. Oke, kita udah masuk ke lantai 2. Jadi lokasinya itu ada di lantai 2 ya. Pas banget atasnya Ali Murah. Gue masih belum lihat nih, masih penasaran. Kalau nggak salah keluarnya pojok kanan kan. Jadi tadi kita masuknya lewat pintu 2. Jadi masuk pintu 2 langsung ada eskalator, langsung aja naik ke atas. Apakah tokonya? Oh, ini. You know Indonesian food? New Indonesian food? Last? Here? Strike? Last. Oke. Tuh. Thank you. Oke, jadi ternyata tadi itu di belakang sana toko Ali Murah, tapi ternyata bukan di situ. Oke, katanya di bagian gedung paling pojok. Jadi kalau kalian masuk lewat pintu 2, naik eskalator pas banget depannya, itu langsung ke kiri. Gue sekalian aja kasih informasi ya, di gedung kornis ini jadi banyak banget yang toko-toko gitulah yang jualan. Ada minyak wangi, kayak di sini nih minyak wangi, nih sepatu, nih tetap ada yang ori, ada yang KW, ada juga yang clothingan gitu, kayak distro Bandung gitu. Kayak gini contohnya. Tapi lebih bukan oleh-oleh sih gue bilang. Cuman nanti ada gue kasih tau tempat yang oleh-olehnya. Ini dia Balat. Ini mungkin ya Balat ya? Iya kali.
Iya. Iya. Oh, ini kayaknya. Ini namanya nih, balat. Ya akhirnya gue menemukan sebuah tempat lebih Indonesia banget sih, tapi lebih ke spesifik makanannya, yaitu bakso mie ayam kayak gitu. Walaupun ada beberapa makanan yang lain gitu, kayak nasi goreng, kue tiaw, dan lain-lain. Nama tempatnya adalah apa ya tadi, Balado. Nama tempatnya Balado. Sekilas waktu gue baca di depan pintu, gue pikir balat aja gitu, ternyata ada gambar telur yang menunjukkan kalau itu huruf O, jadi Balado. Dan hal yang menarik yang pertama kali gue lihat di sini adalah diningnya, karena diningnya cukup cukup cozy, yang nggak eksklusif sih, tapi dibandingkan restoran Indonesia yang lain, gue rasa ini lebih nyaman aja dan lebih elegan gitu. Desainnya lebih kalau bisa dibilang instagramable gitu ya kan. Jadi di sini banyak banget spot-spot yang bisa dijadikan untuk foto. Dan satu lagi, di sini gue minum es teh manis. Tadinya gue nggak tahu kalau es teh manis ini ternyata refill. Jadi kalian hanya pesen satu kali dan bisa ambil lagi gitu kalau kurang. Kalau udah habis boleh ambil lagi. Wah, tempatnya menurut gue nyaman banget, enak banget. Buat temen, bareng teman-teman atau bareng keluarga udah recommended banget. Oke, jadi pesanannya udah datang dan kita dikasih kesempatan untuk nyobain baksonya. Tapi gimana rasanya gue juga belum tahu. Jadi langsung aja gue cobain. Ini kita cobain rame-rame nih, baksonya nih. Oh ya, satu lagi yang bikin beda dari mungkin kebanyakan warung Indonesia lainnya, yaitu sambelnya. Nih kalian bisa lihat ya sambelnya. Di sini sambelnya original banget Indonesia. Pakainya mungkin cabai rawit ya, gue nggak tahu, belum gue cobain. Tapi kalau ini bener-bener cabai rawit asli, dan ini emang patut dijempolin, karena di Arab Saudi sendiri jarang banget gue nemuin yang pakai sambal asli cabai rawit kayak gini. Gue bakal cobain pertama kali kuahnya tanpa ditambah satu apapun ya. Kelas bro, lumayan. Oke, buat kuahnya clear, enak. Dan kaldu sapinya itu berasa banget. Jadi di sini gue dapet tiga bakso dan satu tahu kulit yang diisi daging juga, terus sama ini kerupuk pangsit yang diisi daging juga. Oke ya, nih kalau kalian mau lihat tekstur baksonya kayak gini. Nah kayak gini, ada bawangnya, ada ya campurannya ya. Nah ini gue udah bisa berpikir dan bisa memberikan pendapat kalau ini adalah bakso bikin sendiri, bukan bakso jadi ya. Ini bakso kelas banget. Emang kalau di Indonesia mungkin kalau pernah makan di restoran-restoran menengah ke atas gitu ya, ini kayak gitu. Satu lagi untuk variasi bakso ya, nih ya, kalian bisa lihat tengah-tengahnya ya. Ini baksonya warna putih, tengah-tengahnya itu adalah keju. Kita coba hilang. Yang kita ketawa. Aneh lu. Dalam kayak gini. Jadi keju ya. Di sini gua akan bicara apa adanya ya. Baksonya sendiri ini gue pikir bukan bakso daging, karena tekstur rasanya juga bukan daging. Tapi nggak tahu ini apa, nanti kita bakal tanya sama pemiliknya. Ini kalau menurut gue adalah ayam ya, tapi nggak tahu. Yang jelas gue mau komentar kejunya itu melted banget di dalam, berasa banget memang. Kayak gue nggak tahu isinya apa, tapi kayaknya ada something gitu di dalamnya.
Oke, the best part, gue akan ngebelah bakso yang gede nih. Gue nggak tahu isinya apa, tapi kayaknya ada something gitu di dalamnya. Tuh, kita kan akan ngebelah bakso si gede ini nih. Ya kan? Menurut lu isinya apa? Kalau kata saya sih mercon, cabai-cabai yang pedes itu. Karena orang Indonesia tuh senang pedes. Oke, kita baru pertama kali kesini dan belum tahu ya. Kita unboxing baksonya sama-sama ya. Kalau menurut lu apa? Telur. Telur, emang rata-rata telur ya? Iya. Ukurannya kan Kalau nggak telur kan daging sama gitu telur, ya. iya. Kalau nggak telur daging. Berarti kalau ini beda kita acungin jempol ya. Oh, iya. Ya, oke. Lah ya. Kita tuh ini lumayan. Tara, idih, Kesukaan sedap. orang Indonesia nih kayak gini pedes. Pas Ini banget siapa ya. yang mau makan duluan? Ini siapa yang berani? Yang suka pedes. Ini deh kita potong 3. Tuh, cabenya lumer. Jadi isinya itu adalah mercon. Oke, jadi gue mau cobain bakso daging mercon. Gue nggak tahu namanya apa di sini, cuman ini bakso daging yang isinya tuh mercon. Cobain ya. Ini pedas bro, pedas. Pedas. Tapi nggak kok nggak begitu pedas banget. Standar sini. Susah cabai pedes. Oke. Jadi buat sambelnya, gini buat yang suka pedas, si bakso merconnya itu pedas, tapi nggak terlalu pedas untuk ukuran orang Indonesia. Tapi karena ini di Arab Saudi, mungkin beberapa orang di sini nggak suka yang terlalu pedas, makanya disesuaikan ya. Tapi at least cukup pedas kalau buat gua, karena gua suka pedas tapi yang nggak begitu pedas gitu. Oke, next kita cobain mie ayamnya. Kalau bagi kalian yang tinggal di Jeddah, di Mekah, mungkin di Madinah yang berkunjung ke Jeddah, boleh silakan mampir ke sini karena kalau yang kangen sama bakso dan mie ayam nih rekomendasi banget tempatnya. Ya kan, apalagi bareng-bareng temen nih tempatnya oke banget buat nongkrong gitu, apalagi buat foto-foto juga bisa yang suka foto-foto. Kita nyari Mie-nya sih kalau pribadi gua, mie-nya kayak bukan mie ayam di Indonesia. Gua nggak tahu ini mie apa, tapi cocok-cocok aja gitu. Ya, jadi teksturnya sama-sama kenyal, tapi sedikit lebih tebel aja gitu. Emang jarang banget sih gue makan mie ayam di Saudi, di Jeddah ya, lebih banyak kan di Jeddah. Gue selama makan makanan Indonesia, terutama mie ayam di Jeddah itu belum pernah nemuin mie ayam yang kayak di Jakarta atau di Jakarta sih persisnya karena gue tinggal di Jakarta gitu. Tapi dari sekian tempat yang menjual mie ayam bakso gitu, yang paling ngobatin kangen gue sama mie ayam Indonesia itu adalah di sini. Jujur gue nggak apa ya, nggak bagus-bagusin tempat ini, nggak bagus-bagusin makanannya, gue ngomong apa adanya. Oke, gue lanjutin dulu makannya karena habis ini gue harus sholat asar, udah waktunya asar. Nanti kita lanjut lagi videonya, oke? Oke, gue udah selesai makan dan kayaknya gue akan ada sedikit wawancara gitu, ada sedikit ngobrol-ngobrol sama pemilik restoran ini gitu ya. Oke, langsung aja kita ketemu sama pemiliknya. Let's go. Oke, selamat siang Pak. Nih kebetulan saya kan kemarin habis nonton vlognya Mang Alman. Iya. Nah, itu dia tempat, makanya iya. makanya saya tadi sempat cari-cari kan, ternyata di sini. Untuk saya sebenarnya pas masuk gitu ya Pak ya. Iya. Pas masuk itu kan balat gitu. Cuman Iya. ternyata pas dilihat lagi itu balado itu. Iya. Itu sih yang pertama kali saya lihat balat. Jadi ini tempat namanya balat gitu. Ternyata balado. Apa sih Pak yang bisa bikin Bapak namain balado? pertama karena kenapa balat, karena letaknya di barat. Oke, ya make sense sih Iya, ya. di barat. Terus yang kedua, kenapa balado? Ya karena balado tuh nama
ini Indonesia ya, banget. nama saus Indonesia ya kan, yang semua makanan bisa dibuat balado. Balado, Dan ya setuju. mudah diingat, mudah diucapkan gitu kan, Dan singkat tapi identitasnya Ya, Indonesia banget. Indonesia. Oke. Nah, saya melihat nih kalau restoran ini Instagramable banget gitu. Semuanya unik. Mungkin custom kayak gerobak kayak gini, custom tuh unik menurut saya kan. Terus ada apa? Kayak Frame pen kayak gini, yang old school banget gitu kan. Terus ada lagi satu ciri khas Indonesia banget yang nggak bisa dilupain juga kalau kita sebagai orang Indonesia tuh kayak itu gambar-gambar sambel-sambel kayak gitu tuh Indonesian banget gitu. Terus ada dekorasi ayam-ayam mangkok tuh sangat unik gitu. Nah ini dapat inspirasi dari mana Pak? inspirasinya sebetulnya dari Indonesia sendiri ya kan, kita gimana bikin restoran ini yang ketika tamu masuk, ketika pengunjung masuk, suasananya sudah kayak di Indonesia. Jadi ya apa yang kita bawa ke sini konsepnya membawa semua khas-khas Indonesia ya, dari mulai yang tradisional, dari piring-piring zaman dulu gitu ya, ayam jago itu kan ayam ciri khas jago, banget ya, ya. piring ayam jago, terus ada gelas-gelas yang zaman dulu, ada timbangan, itu sudah merupakan khas Indonesia ya. Jadi orang udah nggak perlu nanya-nanya lagi restoran apa sih, walaupun nggak ada tulisannya Indonesia di sini. Di sini juga tadi saya tadi belum tahu loh kalau di sini ternyata minumnya itu bisa di refill gitu. Memang saya belum pernah sih, mungkin di beberapa Saudi di sini kan memang kalau restoran refill, tapi kan itu kayak lebih ke Pepsi atau yang lain, soda-soda itu ya. Cuma kalau di sini kenapa Bapak memilih hanya ini es teh manis gitu? Emang secara gitu kalau di Indonesia makan bakso udah paling enak kan es teh manis gitu. Iya kan? Tapi kenapa Bapak nggak ada pemikiran kayak yang lain gitu, kayak Pepsi atau yang lain-lain gitu? Ya karena memang nggak cocok ya sama yang lain ya. Nggak cocok ya, iya sih. Karena kayaknya mungkin ada yang pengen namanya gitu. Pepsi. Kalau Indonesia mungkin lebih ke Coca-Cola atau Sprite. Iya benar-benar. Itu lebih itu, tapi Banget. iya lebih cocok kedua teh, ada di botol atau es teh. Es teh. Nah kayaknya es teh lebih cocok gitu kan. Sebetulnya nggak perlu dibuat refill pun orang akan pesan. Iya benar. Tapi kembali lagi kita pengen sesuatu yang beda, yang mungkin ditemukan hanya di restoran Amerika ya bisa refill gitu kan. Nah, kenapa Indonesia nggak bisa bikin kan? Es teh lagi kan? Itu es teh sepuasnya. Itu menurut saya paling beda. Kadang kalau saya di Indonesia sendiri makan bakso atau mie ayam, pesen es teh itu nggak cukup 1 gelas 2 gelas. Kadang saya sama istri saya pun sampai beberapa botol gitu kan. Nah itu di sini adalah kalau menurut saya suatu terobosan yang memuaskan pelanggan demi kepuasan pelanggan gitu. Karena saya orang Indonesia sendiri kalau makan bakso pasti minumnya es teh manis gitu. Dan itu bisa refill dan itu membuat wah ini nilai plus dong buat kita sepuasnya minum gitu kan. Nah itu salah satu yang saya suka dari sini tuh. Oke deh Pak, mungkin itu aja sih. Sukses terus ya buat usahanya. Terima kasih Mas. Semoga ya pokoknya maju terus deh usaha-usaha kayak gini tuh di Arab Saudi perlu banget Pak. Karena kita yang kerja di sini itu kadang kalau kangen susah banget nemuin makanan yang cita rasanya sih yang penting, cita rasanya Indonesian banget. Kadang udah dicampur-campur gitu kan. Oke, itu aja Pak. Selamat siang ya. Terima kasih. Ya, cocok dan bisa ngajak teman-teman yang lain balik sini lagi. Siap. Terima kasih. Oke, Pak.